Nah, yang kedua, eksistensi gerakan subuh milenial Indonesia sejak di Jawa Tengah. Nah, kita berharap nama ini bisa kita sepakati sementara untuk kita kemudian Jawa Tengah ini jadi pilot project. Nanti detail-detailnya mungkin nanti kita akan bicarakan di lain waktu. Kalau mau ada di sini paling nanti bentuknya hanya gagasan-gagasan mengalir. Kita berharap ketika ada semangat nanti satu Muharram 1445 Hijriah 1 juta remaja sholat subuh berjamaah, saya kok nggak merasa semangat walaupun saya yakin bahwa itu bisa terwujud. Pertanyaannya kan sederhana. Kalau tadi saya bilang kita lemah di perencanaan, kita lemah di pelaksanaan, kita lemah di penindaklanjutan. Buat apa kita banggakan 1.300, 7.000 sekian? Ternyata kalau kita besok subuh atau tadi subuh atau besok subuh kita ke masjid masing-masing juga nggak ada remajanya. Ya, jadi benar-benar kita tidak punya. Nah itu mungkin nanti Ustadz Nasiruddin bisa menghibur kita agar jangan terlalu pesimis, jangan terlalu simplistis untuk mengambil kesimpulan. Jadi hari ini saya berharap Saudara Canggih bisa memainkan posisi yang cukup penting untuk mengevaluasi karena untuk apa kita mengadakan acara hanya untuk dibanggakan secara nominal, tetapi tidak bisa dibanggakan secara fungsional dan secara keumatan. Ya, saya bukan malas dalam artian ngambek, cuma kita nggak seimbang pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu. Bahkan saya merasa pengorbanan saya nggak seberapa dibandingkan Mas Pur yang sampai bawa tikar RT-nya di bawah-bawah itu kan juga cukup serius. Ya, atau ibu-ibu yang sampai nggak sempat mandi, ya, ibu-ibu pada begadang di masjid, entah mandinya di mana tuh, padahal udah susah ribet, tapi saya tidak bisa bahasakan lagi. Saya pikir itu mudah-mudahan rapat evaluasi ini bisa berjalan dan saya akan membukanya karena tadi baru ngomong-ngomong spontan, setelah itu saya serahkan pada Mas Canggih karena mungkin saya akan bicara di saat sangat penting atau nanti di akhir ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan. Tadi belum sempat dimulai karena memang secara ini sejak lihat waktu kita udah terselip uh, 1 jam lebih ya karena undangan kita kan jam 11.45 atau sebenarnya waktu zuhurnya kan jam 11.28. Ustadz Nasiruddin punya waktu berapa menit buat di sini? Sampai jam 2, berarti menjelang jam 2 nanti kita lihat apakah di awal mungkin bagus mendengar dulu beberapa situasi gitu Ustadz ya. Nanti ketika antum berpendapat, jadi kebutuhan kita dari Ustadz adalah silakan Bu, kita mendapatkan pengetahuan tentang sosiologi Solo Raya dan Jawa Tengah. Karena ke depan itu semangat kita secara spontan 1 juta remaja se-Jawa Tengah sholat subuh berjamaah. Apakah kita perlu pindah ke Monas semua? Ya? Kalau di Monas kan cuma 13,7 juta masih muat kalau ke Monas. Nah kalau di sini di lapangan mana yang bisa menampung 1 juta? Mungkin nanti bisa kasih pengarahan. Terus supaya kita tidak jadi mimpi, apakah perlu begitu? Apakah mendingan dipolakan pola desentralisasi situasional? Ketimbang desentralisasi 1 juta, kita bermasalah dipanggil ke Mabes Polri, dipanggil sama BIN, dipanggil sama macam-macam. Jadi kita buat saja kalau bahasa sejuta, buat saja 1.000 gerakan 1.000, ya 1.000 ya kan? Karena se-Jawa Tengah itu masjid mesti lebih dari 1.000 buah. Se-Solo aja kalau nggak salah ada 700 masjid. Ya, satu Solo. Kalau Solo Raya mungkin bisa di atas 3.000 masjid. Nah kalau pakai logika matematik, kalau kita mainkan seperti pola mujahidin, ya 1.000, berarti kita mesti punya tenaga penggerak. Nah wilayah ini tidak mudah menjelang musim politik. Di musim politik kita akan dihadapkan nanti dengan kegarangan satgas partai tertentu dan kegarangan petugas yang sebetulnya lebih banyak karena khawatir ada kekuatan lain yang akan mengalahkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini secara umum ada rapat evaluasi yang oleh Mas Canggih diolah dengan bagus sekali, rapat tim gabungan. Maka pada hari ini tentu kita menginginkan apa yang kita lakukan adalah bagian daripada amal kita untuk tetap berada dalam catatan malaikat raqib. Kita ingin kebaikan, perbaikan menjadi hal yang kita terus usahakan. Kita
Kita mulakan forum kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita tentu sangat menginginkan banyak hal yang bisa kita tindak lanjuti, dan tentunya hal tersebut bisa menjadi bagian daripada kerja-kerja kita ke depan yang bisa mempunyai peran-peran kesejarahan. Nah, ada beberapa kawan tidak bisa tuntas seperti Pak Ustaz Nasiruddin sampai jam 2, Lumar Ruah juga menjelang asar. Nah, kita juga tidak akan berlama-lama, tapi paling tidak kita evaluasi betul tingkat perencanaan kita. Kita maksimalkan betul kesahajaan dan kemesraan kita dalam bentuk tawasobil haq, tawasobil sober, wa tawasobil marhamah. Dan kita jujur betul betapa kelemahan fatal yang kita lakukan. Ya, kita harus berani, karena saya tetap menangkap manajemen pengelolaan kegiatan kita sangat-sangat tidak sehat. Ya, menumpukan hanya pada 1-2 orang, yang tenaga-tenaga sentral tidak berfungsi secara fungsional. Saya tidak minta yang ideal, fungsional saja. Contoh kecil misalnya, belum sudah minta keluar, minta berhenti. Itu salah satu yang dikeluhkan oleh Ustaz Canggih kepada saya. Ya, ada yang menganggap nggak syar'i, ya. Jadi lucu-lucu aja ini, memang Solo ini lucu-lucuan, kebanyakan lucu-lucuan. Ya. Jadi belum apa-apa sudah merasa nggak mau ikut lagi. Nah, saya tentu tidak akan membahas itu. Saya hanya ingin mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, di sini ada Ustaz Nasiruddin, mungkin bisa nanti kami dibimbing bagaimana memahami sosio-antropologi dakwah masyarakat Jawa Tengah secara umum, Solo Raya secara khusus, dan Solo secara lebih khusus lagi. Karena kelihatannya kalau tidak terjadi sosiometrik peran-peran sosiologi dakwah atau peran-peran arsitektural politik atau arsitektural dakwah, arsitektural kerja-kerja ke depan akan agak repot. Di sini Pak Marioto punya peran tersendiri nih sebagai tokoh Muhammadiyah, membantu kita untuk membuat konfigurasi gerak. Mahasiswa sudah datang ya? Kelompok UMS saya belum ya. Kita sebetulnya juga punya kerinduan adanya inisiator di kelompok remaja masjid. Saya ingat betul ketika saya mulai ikut-ikutan tahun 1982, itu saya masih SMP kelas 2. Tahukah teman-teman, kami dulu SMP kelas 2 itu sudah memimpin rapat. Sudah bukan sekedar nganterin gelas, memimpin rapat. Kita udah bisa berdebat, kita udah bisa nyerang yang mahasiswa semester 7. Ya. Sekarang kalau kita cari anak semester 7 pun nggak bisa ngomong depan umum kalau yang bukan aktivis organisasi. Ya Pak dosen, biar dia semester 11 pun nggak ada bunyinya. Kalau kerjanya cuma main YouTube, Mobile Legend, ntar ujung-ujungnya K-pop. Ya. Ini tidak untuk marah, ini fakta. Gitu. Nah jadi sebagai pengantar, saya sebagai salah satu penasehat, saya ingin mengajak buat teman-teman. Pertama, istri saya tadi ngasih kabar, beliau tidak bisa. Tadi sempat ada di sini jam 9:30. Sampaikan salam buat teman-teman, tidak bisa hadir, tapi beliau termasuk energi yang kuat untuk gerakan kita. Karena kita menggunakan tempat ini tidak berbatas waktu. Ya, buat Ustaz Nasiruddin dulu waktu yang edisi pertama, kita pernah rapat jam 5 sampai 6 jam untuk mematangkan langkah pertama subuh gabungan yang edisi pertama di Masjid Mujahidin Banyuanyar. Yang lain mungkin banyak juga teman-teman yang punya jasa, terutama buat ibu-ibu rombongan nenek-nenek cantik ya. Orang kan kalau lihat sepintas ini muda-muda, padahal umurnya 60-an. Oh belum nenek ya, karena nggak punya cucu gitu ya. Jadi memang enggak gini Bu, saya terus terang aja, saya agak kecele gitu ya. Kalau ngobrol sama istri saya, karena nih dalam hati saya, seperti istri saya tahu gitu, ibu ini cantik ya, dalam hati kecil saya gitu kan. Tapi saya belum selesai berpikir begitu, istri saya bilang, itu umuran 60 loh mas. Oh udah, nggak tahu. Tuh istri saya punya pengetahuan dari mana, padahal mulut saya belum ngomong tuh. Baru hati sudah yang bergetar, mungkin cintanya terlalu dalam kayak mas. Saya nggak tahu juga, saya jadi malu ya, padahal saya belum ngomong apa-apa. Saya baru rasain di hati kok, udah disebut sama istri saya 60 tahun. Jadi artinya di sini banyak ibu-ibu 60 tahun aja cantik.
70 tahun cantik, apalagi yang di bawahnya lebih cantik lagi. Nah, yang jelas pada hari ini kita berharap di suasana kesahajaan kita, dan juga makasih buat Mas Tri ya, dengan rambak ya. Rambaknya sudah diberikan kepada kami. Semoga ini menjadi amal jariah dan Allah lipat gandakan rezeki antum ya. Dia ini Mas dia jualan ini kemana, keliling-keliling. Setelah saya jualan atau sambil jualan dia ikut rapat gitu. Dan kita sekarang dibagikan ini semua. Makanya kita berharap ini jadi bagian dari bukti jihad nanti di Yaumul Mahsyar nanti. Nah yang lain-lain absen benar-benar sudah jalan ya. Belum ada absen ya? Absennya belum datang. Itu juga Ustadz Nasir ditaruh faktanya gitu. Pengurus-pengurus inti itu kadang datangnya terlambat. Menurut saya orangnya boleh terlambat, tapi hal-hal yang mendukung jangan terlambat. Itu tuh terus terang, kadang-kadang saya sering dilihat orang gini Ustaz. Pokoknya kalau ngomong dengan Ustaz Afiat Tanjung, mesti aja kita salah melulu. Saya salahnya enggak, tapi memang keliru gitu. Ya, orang kan boleh terlambat kan bisa di email, bisa kirim ke sini kan nanti diterima, kan bisa begitu, kerja begitu. Kan terus terang saja, tapi saya nggak mau nyebut, mungkin ibu-ibu langsung ngerti Bu ya. Ingat nggak Bu, kita acara besar-besaran, tahu-tahu absennya ke bawah. Halo ibu-ibu yang dua, nenek-nenek. Ingat nggak acara kita yang di hotel itu kan absennya nggak ada. Kita udah mau mulai acara, absennya nggak dibawa. Padahal kita mendatangkan Pak Din Samsudin, segala macam, jadi lucu. Itu terus terang, salah satu kritik keras buat semua, nanti Pak Marioto bisa angkat bicara. Pak Marioto kan? Iya. Ya. Kita tuh punya kelemahan di segi organisasi, kemampuan mengorganisasikan kegiatan. Ada rumusan sederhana, perencanaan, pengorganisasian, ya kan ada POAK gitu ya. POAK itu kan konsep sederhana. Tapi kalau saya amati itu memang hampir tidak dimiliki dengan baik di kebanyakan angkatan muda zaman sekarang. Kata kunci satu, tidak pernah mendapatkan training. Ya, jadi mungkin ini salah satu kebanggaan saya dengan Ustaz Nasiruddin. Beliau punya kemampuan, walaupun mungkin kita masing-masing punya kelemahan juga. Kita lemah dari segi pengorganisasian kegiatan, sehingga kefatalan, kekurangan baru dirasakan ketika sudah di hari yang mepet. Ya, contoh nih kita buka dikit ya, kasus tempat. Bagaimana kita begitu senang ketika pihak Guru Asalam meminta kita datang, lalu Ustaz Alfian Tanjung mimpin imam salat zuhur dan juga tausiah zuhur. Itu kan buat kita Ustaz Nasiruddin, kita anggap kan kode kan, kode lolos nih ya. Dan kita ngobrol dengan semangat, dengan sumringah, dengan asik. Ternyata ujung-ujungnya kita diminta proposal, diminta macam-macam, ujung-ujungnya nggak boleh. Apa susah sih dari awal nggak bisa gitu? Ini kerja begini nih. Nah, ini tadi. Di sisi lain juga ada satu penyakit, sering menafsirkan sesuatu berlebihan. Memang sih kalau kita mau koreksi kita, gara-gara Waalaikumsalam. Silakan Mas, duduk Mas. Kalau belum makan langsung makan Mas. Mungkin karena kita keceplos ini Ustaz Naziruddin. Keceplos menyebut angka 10.000. Kayaknya yang punya tempat mulai bergidik, bertanduk. Ya, dia kebayang bagaimana MCK, bagaimana kalau nanti ada kerusuhan, macam-macam itu yang mungkin. Memang seperti diingatkan, nggak usah disebut ininya. Nah, yang baru datang duduk aja Mas, duduk, langsung dengarkan ya. Karena kalau ada keliling-keliling lagi orang nggak nyimak. Jadi saya mengantarkan ini sebagai bentuk bahwa di sini ada Ustaz Nasiruddin dan dia akan izin dari masjid jam 2-an. Kalau kita diharapkan, kalau yang betul-betul dari awal nggak punya alasan keluar, jangan dibuat alasan baru. Ya, yang udah jelaskan Bunga Fuad. Ustaz jam 2, udah yang lain ini nggak punya, jangan nanti tahu-tahu bikin alasan sendiri, itu penyakit juga. Ya, oke, saya tidak ingin masuk pada posisi yang terlalu rigid, yang terlalu bawel, tapi intinya, ayo evaluasi ini harus berujung satu, kita menyadari beberapa kesalahan atau kekeliruan kita. Dua, kita sebenarnya kenapa kok nggak tercapai target 10.000 orang? Itu kenapa dan di mana sebabnya? Tiga, seksi mana yang sebetulnya sangat tidak berfungsi? Yang paling bagus kalau seksi yang bersangkutan ngaku, ya, ketimbang dikritik ditunjuk malah tersinggung, saya ngaku aja. Kenapa kemarin nggak jalan? 3, 4, ya seperti sekarang nih kan, roti ada berapa dus bersisa. Padahal kalau pakai logika, kita kemarin itu kekurangan, kok masih ada sisa? Itu kan pertanyaan tersendiri tuh. Ya, karena berapa forum itu masih berapa dus roti gitu kan.
omongan ini bukan untuk perdebatan, tapi kan juga jadi pertanyaan. Satu sisi kita kekurangan, sisi lain kita kok menunjukkan barang yang berlebih. Apakah ini persoalan penyebaran atau persoalan memang jadi berlebih karena datang malaikat pemberi rezeki yang dari mana-mana? Kita nggak tahu. Nah yang lain-lain teman-teman, sebenarnya saya ingin ada yang mau jujur apa sebenarnya situasi-situasi yang pernah membuat kita terancam. Karena saya dengar misalnya terancamnya bukan terancam buat makan ya, terancam itu terancam ya, yang berhubungan dengan fisik. Misalnya spanduk kita yang diminta lepas, ternyata itu adalah sekretaris ya, Bapak saya lihat dia sekretaris panitia muktamar lokal. Ya, itu juga tidak untuk dipersoalkan, minimal ada apa kok suruh pindah, kita perlu tahu juga ya. Karena kan kalau mau dibilang kita bisa saja diklaim sebagai penyemarak dan penggembira muktamar gitu. Kenapa? Iya, kenapa harus begitu? Nah ini juga untuk sekedar masukan. Nah yang lain-lain, saya pikir hari ini kita ingin juga mendengar hal-hal yang undercover ya. Apa yang mungkin kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya apa. Kalau dari saya mungkin sebagai penutup sementara, gerakan kita ini Ustaz Nasirudin itu membuat kelompok-kelompok PKI Jawa Tengah itu langsung pasang kuda-kuda nih. Iya, ngomong mereka itu cukup, ini Alfian lagi ngapain nih? Jadi mereka cukup langsung, kalau kata bahasa, di hati mereka udah mulai ciut sebenarnya. Makanya saya pikir keciutan nyali mereka ya harus ditopang dengan mabitnya kita, atau kita mengadakan apa yang membuat mereka ciut, tapi bukan karena pada pribadi seseorang, karena kita. Karena kalau kita membuka surat Al-Anfal ayat 60 itu kan ada penjelasan, persiapanlah kuda-kuda perangmu, pasukan-pasukanmu, maka Allah akan menggentarkan hati mereka. Nah, ini harus dipahami sebenarnya, ini salah satu bisikan dari saya bahwa kita menyelenggarakan ini di tempat yang aman dan kita bisa melakukan eskalasi yang lebih dahsyat. Misalnya masjid baru, apa namanya, masjid yang baru diresmikan kemarin tanggal 17 nanti ya, 17 November ya. Kan? Ya, sengaja nih didekatkan dengan Muktamar Muhammadiyah. Karena orang Muhammadiyah ini sudah berdatangan sejak tanggal 17. Karena besan saya alias ayah mertua dari anak saya nomor 2 ini, dia ada ketua PDM di Cianjur. Jadi saya punya data, saya minta sama pengurus Muhammadiyah di sini, satu pun nggak ada yang memberi jadwal kepada saya. Segitu proteknya, padahal saya udah kasih tahu. Akhirnya saya dapatnya Mas Marioto, saya dapatnya dari besan saya. Jadwal, tanggal, terlaluan saya pikir. Muhammadiyah di Solo kurang ajar. Beneran, kesal saya. Ya, jadi terlalu protek, nggak melihat saya ini, saya punya kartu anggota loh di tahun 90-an. Saya marah betul, karena saya mau bantu. Saya minta tolong kasih jadwalnya supaya kita mendukung itu ya. Satu pun nggak ada yang jawab. Saya bilang tolong, saya minta. Akhirnya karena itu besan saya dikirim sama dia daftar tanggal sekian. Ini saya punya kartu anggota Muhammadiyah dari tahun 1990, 32 tahun. Bukan anak baru gue di Muhammadiyah. Semua saya minta, yang ketua pemuda Muhammadiyah, semua yang penting-penting, satu pun nggak ada yang jawab. Terlaluan, saya kayak saya emosi bener. Ya gimana kita mau kuat, cuma nanya gitu doang, susah banget. Emang gue mau nyaurin ketua, berapa triliun sih gue punya duit, mau maaf saya agak marah karena kita ingin masuk pada kerja-kerja connecting. Kita ingin connecting sebetulnya. Ya, melihat saya sebagai apa? Saya Muhammadiyah kok, saya kata budak Muhammadiyah. Oke, itu sangat pribadi. Nah, jadi buat teman-teman, pada hari ini acara kita adalah evaluasi, dan yang penting kita coba nanti menegaskan supaya gerakan ini bisa menjadi jadi betul-betul orang melihatnya. Nah, ini mungkin nanti perlu di teman-teman rombongan datang, tolong dibantu masuk. Ayo masuk. Ini mahasiswa ya. Agak susah nih kalau orang Jawa di bahasa basi itu susah. Mesti ditodong pakai pisau, pakai golok. Kalau gini-gini dia nggak enak orang udah burung. Mbak Hikmah, ini adik-adiknya diajak makan dulu. Makan Mbak. Kita udah selesai makan sudah tuh. Tuh piring-piringnya. Jangan pakai basa-basi. Langsung aja Mbak, langsung. Oh Mas Tony ngapain Mas Tony? Apa urusan dengan Mas Tony? Ayo Mbak.
Karena udah jam 1. Saya pikir begitu dulu. Nanti kepada Mas Canggih saya minta untuk memberikan pengantar. Setelah itu kita beri kesempatan pada Ustaz Nasir. Dan buat teman-teman semua, mudah-mudahan, saya juga agak khawatir nih. Setiap selesai acara subuh gabungan selalu ada yang keluar. Ya, dulu bulan berapa orang menyatakan diri, keluarnya bukan sekedar nggak ikutan, kayak semacam talak 3 gitu. Iya beneran, ini ada beberapa orang dengan tegas-tegas menyatakan nggak mau lagi ikut urusan gini-gini. Ini ada 2 persoalan. Menurut saya, mungkin saya sebagai pribadi harus introspeksi diri dan juga semua teman-teman. Tapi saya menduga Ustaz Nasir, ini ada pihak ketiga nih yang memereteli jangan sampai terbangunnya simpul-simpul yang kuat. Ya, kita nggak boleh seuzon tapi perlu waspada. Oke, buat teman-teman yang baru berdatangan silahkan dinikmati makan siangnya. Mas Canggih silakan sebagai ketua panitia bisa menyampaikan hal-hal hilirnya. Saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hamna bil Qur'an. Pertama-tama marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat dipertemukan di waktu yang sangat istimewa ini, di tempat yang istimewa ini, dan dengan orang-orang yang istimewa ini, insya Allah. Terus tidak lupa kita aturkan salam dan sholawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan tersebut dan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Panitia dan relawan Gerakan Subuh Gabungan Pemuda-Pemudi Jilid 2 Solo Raya yang saya sangat cintai ya. Saya sangat cintai karena Allah. Di sini saya sangat berterima kasih kepada panitia inti dan relawan ya, walaupun baru datang 2 orang, 3 orang, yang lain masih panitia ini ya. Itu saya sangat berterima kasih atas terselenggaranya acara kita kemarin, Gerakan Subuh Gabungan Pemuda-Pemudi Solo Raya Jilid 2 yang diadakan di Masjid Hajar Sudalmiah Rais Kampus 2 UMS tanggal 8 Oktober 2022. Ini merupakan catatan sejarah yang kita akan tuliskan nanti, bisa kita ceritakan ke anak cucu kita yang belum punya cucu ya, semoga segera dapat cucu. Mantu aja belum Bu? Gak apa-apa, banyak nanti pemuda-pemuda calon. Oke, jadi dari sini saya sangat berbahagia ya. Semoga kemarin bantuan semua tim ya, baik panitia maupun relawan ini, kami sebagai perwakilan dari panitia ya hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan ini dengan lebih baik lagi, dan Allah pasti akan membalas itu, karena kalau kita kemarin niatnya ikhlas, kita kemarin niatnya
sama-sama ingin menuju Allah Subhanahu wa taala ya, tujuan kita seperti itu, insya Allah dengan jalan yang benar, dengan niat yang ikhlas, Allah akan memberikan pahala yang besar pada diri kita. Amin. Yang selanjutnya saya berterima kasih pada Ustadz Alfian Tanjung ya sebagai penasehat dan juga ini sebagai bukan, maksud saya acara ini tempat, memberikan tempatnya, fasilitasnya, bahkan rampenya ya bahasanya itu semuanya disediakan beliau dan Bu Indra ya. Saya harapkan saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin. Dan juga tidak lupa Ustadz Nasiruddin yang menyempatkan hadir pada acara kita ini dan nanti insya Allah akan memberi motivasi kepada kita tentang perkembangan remaja nantinya dan gimana mungkin trik-trik kita agar lebih berkembang dalam artian setelah kegiatan ini tindak lanjutnya apa, kemudian apa yang harus kita lakukan itu mungkin akan diarahkan Ustadz Nasiruddin sehingga kita jangan penyakit kita itu banyakkan rapat tanpa tindak lanjut. Nah itu yang sering kita rasakan ya. Jadi jangan sampai rapat ini sudah keluar pintu udah lupa apa yang mau dilakukan. Ya jangan sampai seperti itu. Pengajian juga sering, banyak pengajian yang diikuti datang nggak apa, mungkin nyari tembok ya buat senderan. Habis itu loyo. Setelah keluar ditanya pengajiannya apa? Gitu. Jadi kalau kita niat yang bagus, disertai cara yang bagus, insya Allah akan bisa bermanfaat bagi diri kita. Pengajian tadi datang, niatnya, ustadznya ini. Kemudian apa yang diajarkan, kita catat, kita pelajari apa yang dia sampaikan, kemudian kita renungi, mungkin di rumah kita buka lagi, nanti insya Allah akan membekas ke diri kita nantinya. Saya yakin tahu ya, sholat subuh itu pahalanya banyak ya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar, pahalanya aja apa? Iya, lebih baik dari dunia seisinya. Tapi ya saya perhatikan ya, ketika acara selain subuh gabungan itu satu shop gitu ya di masjid lain ya, kalau alhamdulillah di Thaifah ada 3 shop, ya lumayan lah, walaupun banyakkan bapak-bapak dan ibu-ibu tua juga. Tapi alhamdulillah. Tapi maksud kami semuanya tahu, tapi kenapa nggak mau melakukan itu? Gitu. Semuanya tahu pahalanya. Apa karena nggak kelihatan? Apa karena nggak percaya Allah itu akan membalas itu? Gitu kan? Berarti kan ada hal yang tanda kutip bermasalah di iman kita. Tadi mungkin yang ikut sholat di PKU tadi ya, itu kan ada kultum lumayan cukup menarik. Jadi kita itu kalau beribadah ininya nggak ikhlas, caranya nggak benar, biasanya itu nggak ada efeknya ke diri kita. Jadi mungkin kalau kita wudhunya kita tuh yang tata cara yang benar seperti apa? Niat sudah dilakukan, tapi tata caranya nggak benar, nanti tidak ada efek di diri kita. Makanya semuanya itu kita harus belajar. Saya dosen itu juga belajar kalau kita mau ngajar gitu ya ke mahasiswa, jangan kira langsung ngomong apa nggak bisa, kita juga harus belajar. Masa nanti tanya dosen, ditanyain mahasiswa, Pak ini maksudnya gimana, nggak ngerti kan lucu gitu. Walaupun kita baru belajar tadi malam gitu, nggak apa-apa ya, penting paham mengenai itu dan jangan sampai menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan aslinya seperti itu. Terus selanjutnya ya, harapan selanjutnya adalah kami sebagai panitia juga GSG Jilid 2 ini, pemuda-pemudi Jilid 2, mengharapkan ya, kemarin kita tuh bentuk tim wakil ketua ya di setiap wilayah. Itu harapan kami setelah ini setiap wilayah itu mengembangkan ini gitu, yang tadi Ustadz Alfian minta ya, kita duplikasikan acara kegiatan kita ini, gerakan subuh gabungan ini di setiap wilayah. Di Klaten ya Pak Ibnu Salimi ya, terus di Boyolali Pak Heri,
Pak Marioto, kemudian Pak Tri ya di Sukoharjo ya. Terus di wilayah-wilayah lain di Solo Raya ini harapan kami itu ini langsung pecah tadi, pecah dalam artian langsung bermunculan di berbagai wilayah yang Solo Raya tadi, sehingga harapan kita untuk nanti ngumpulin 1.000.000 orang tadi bisa tercapai. Kalau nanti 1.000 dikali 1.000 masjid misalnya, terus bisa orang yang berbeda-beda bisa dikumpulin, ternyata kita bisa mencapai 1 juta dengan terukur gitu. Kalau kemarin kan kita 7.000, 8.000 peserta ya hitungannya itu tidak terukur karena secara absensi kemarin mungkin sedikit mereview absensi yang dilihat itu kemarin nggak nyampe 2.000 ya hitungannya ya. Ya, jadi secara absensi tidak tertulis sejumlah itu gitu. Yang itu muncul juga waktu GSG 1 ya absensinya kita setelah cek tuh nggak nyampe 500 malah 1.300. Tapi secara personil memang seperti itu karena kendala absensinya kemarin tidak berjalan dengan baik di GSG 1 ya. Yang di GSG 2 kemarin saya perhatikan yang di dalam berjalan dengan baik, tapi nggak tahu yang di luar. Makanya bisa kita review nanti di tim panitia ya, tim panitia yang sebagai koordinator acara maupun ketika panitia secara pengurusan. Kemudian setelah diduplikasi, kita sendiri ya sebagai tim panitia yang mempelopori itu jangan sampai seperti yang Ustaz Alvin tadi bilang, jangan sampai kita sendiri nggak subuh berjamaah di masjid gitu. Bangunnya alarmnya lupa nih kan, ini kalau diingat subuh kita hari ini kan jam 4 kurang 5 menit ya kalau yang bukan Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah jam 4 lebih 3 menit ya. Kurang lebih segitu ya, selisih 1-2 menit. Jadi jangan sampai 4:30 terus pikirnya kalau azan itu. Loh kok tiba-tiba udah azan kan gitu lah. Itu harus diperhatikan karena kalau setiap hari subuh berjamaah, sebelumnya sudah sholat tahajud, sebelumnya lagi sudah siap-siap, itu insya Allah akan udah tahu saya harus bangun jam sekian karena azan jam sekian. Terus kita harus melakukan apa, persiapannya apa, sholat apa, ibadah apa saja yang kita lakukan sampai suruk misalnya. Itu pahalanya banyak banget beruntun ya. Jadi kita karena percaya itu ya kita harus lakukan itu gitu maksud saya. Insya Allah akan terkena itu efeknya ya. Itu walaupun kita bukan niat dari efek tersebut, tapi insya Allah efeknya akan benar-benar terjadi karena Allah sendiri yang menjanjikannya. Terus selanjutnya adalah kerja sama ini ya, harapan kami. Kalau mungkin UMS baru yang akhwat ya, yang masih perjalanan. Iya, yang Ikhwan masih perjalanan. Yang daftar banyak loh Mbak ini, Mbak. Ini saya kemarin dikomplain, ini benar nggak datang sekian? Harus ya dipastikan yang daftar kemarin, usahakan dipastikan kedatangannya. Harapan kami input dari mbak-mbak, dari mas-mas yang dari WMS kemarin itu relawan kita, saya sangat bahagia kemarin ya. Supportnya mbak-mbak sama mas-mas kemarin sangat bagus menurut saya ya. Mungkin dari tim yang lain juga berkata seperti itu, dari tim panitia yang lain. Dari persiapan sebelum acara, 1 minggu 2 minggu sebelumnya, sampai pas malam acara, sampai pas acara. Saya sangat apresiasi dari bantuan mbak-mbak dan mas-mas sekalian. Jadi harapan kami GSD selanjutnya atau kegiatan kita selanjutnya masih ada partisipasi dari mbak-mbak dan mas-mas sekalian. Sanggup? Insya Allah ya. Karena saya sangat senang nih kalau waktu sebelum ketemu mahasiswa UMS kemarin itu kenapa ya? Kata siapa tuh? Kita ini pemuda-pemudi judulnya loh ya, gerakan sebuah gabungan pemuda-pemudi, tapi panitianya jiwa muda, tapi sudah tua tadi, nenek-nenek muda, nenek-nenek cantik deh. Ini memuji Bu. Iya, alhamdulillah ya masih cantik ya. Mbak-mbak apalagi ya, insya Allah.
kita semua berharap nanti nextnya di kepengurusan GSG selanjutnya itu kita akan lagi ya mengkolaborasi antara pemuda-pemudi di UMS ya, di UMS, dan nanti mungkin saya lagi mencari link yang di UMS ya, yang SKI ya masalah namanya. Di SKI UNS nanti saya akan coba masuk ke situ untuk kita bisa berkolaborasi antara UMS dan UNS ya. Insya Allah bisa berjalan sesuai rencana kami nantinya, sehingga benar-benar pemuda-pemudi itu yang menjalankan pemuda-pemudi gitu. Jadi kita sebagai orang tua atau yang dituakan ya, itu kita bisa mengarahkan untuk saran-saran yang lebih baik lagi, tapi secara pelaksana dan penyelenggaranya bisa dilakukan oleh pemuda-pemudi juga. Seperti itu harapan dari kami. Yang terakhir, acara kita ini adalah acara evaluasi ya, yang sesi pertama ya, evaluasi tiap seksi. Jadi harapan kami nanti muncul saran, pertamanya evaluasinya, kemudian muncul saran dan kritik yang membangun ya, yang konstruktif. Jadi bisa sehingga makin lama makin membaik dan membaik lagi. Terus harapan saya lagi terakhir, ini saya tim sekretaris saya belum datang, jadi udah Mas Zuhud juga belum. Jadi natulensinya ini nanti kalau ini saya rekam tapi nanti saya akan koordinasi dengan tim sekretaris untuk membuat notulensi tertulis. Jadi sehingga ketika kegiatan dari awal, notulensi dari awal sampai akhir itu terbukukan, bisa kita review untuk kegiatan berikutnya, gitu ya. Harapan kami seperti itu sehingga tidak menjadi hal-hal yang terulang lagi, hal yang tidak baik seperti itu. Mungkin pengantar dari saya sebagai ketua panitia seperti itu. Untuk evaluasi. Saya minta. Untuk polisi tutup dulu. Oke, terima kasih sementara ya untuk pengantarnya. Setelah ini tiap koordinator dan seksi terkait menyampaikan apa yang telah dikerjakan dan hasilnya, dan mungkin ada saran dan kritiknya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Canggih dengan saya tidak bisa ngetim karena kita sudah mendengar Ustaz Nasiruddin cuma 1 jam 2, dan dia tadi bisik kepada saya, apakah tiap kota kabupaten melakukan mobilisasi untuk partisipasi acara tanggal 8 Oktober yang lalu. Saya tidak punya pengetahuan. Kemarin kan pernah ada, kalau nggak salah namanya Mas Probo ya, yang dari Sragen. Saya maaf ya Mas Marioto ya, muktamar itu sering jadi kambing putih gitu. Mau muktamar Muhammadiyah, akibatnya nggak ikut. Muktamar juga ente nggak jadi peserta, paling juga penggembira. Jadi memang akhirnya sama dengan teman-teman kokam, dimintain bantuan, kami nggak bisa mau muktamar. Emangnya cuma 2 jam aja, ternyata kan bisa juga, ada juga. Oke, saya pikir itu tidak akan kita jadikan bahasan. Kita ingin biar nanti arahan dari Ustaz Nasiruddin punya nilai landasan historis, landasan ideologis, landasan misi dakwah. Kita akan minta dulu beberapa teman, seperti yang satu ibu kita mau ada acara urusan yang lain, nanti ada urusan partai umat yang nanti kita atensikan. Sebelum beliau meninggalkan forum ini, saya coba bikin suasana agak segar di teman-teman mahasiswa UMS. Yang komandannya belum datang nih. Siapa namanya? Tapi nggak apa-apa, walaupun Mas Harun nggak ada, yang lain juga bisa kok ya. Saya minta dulu satu-satu, tapi jangan pakai lama ya, supaya nanti beliau bisa punya waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk menerangkan. Yang ikhwan dulu, yang cowok dulu siapa? Yang dari mahasiswa UMS. Ya, Mas Alwi ya. Masih pengen. Bebas aja Mas, Anda boleh mau komplain, boleh, pokoknya mungkin ada keluhan dari kampus ya. Pokoknya evaluasi bebas aja. Mungkin teman mengganggu sampahnya nggak dibersihkan. Ya, ini kan evaluasi Mas. Silakan.
Yang akhwat siap-siap ya, satu orang. Saling ngumpulin dulu, jangan juru bicara semua. Silakan Mas Awi. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Muhammad Alfi Al-Mahdi dari kemarin bantu media, teman-teman media untuk dokumentasi dan live streaming gitu. Mungkin ya teman-teman dari masa UMS yang Ikhwan yang banyak yang belum datang ya. Cuma saya sendiri. Mungkin kampus marah, banyak sampah di sana, terus namanya evaluasi. Ya, kalau terkait kebersihan ya. Kalau kemarin kita rekomendasi itu untuk diadakan panitia yang khusus untuk kebersihan gitu. Jadi nanti pada saat ketika kegiatan sudah selesai, itu teman-teman panitia itu langsung mengkondisikan di situ. Jadi sampah itu langsung diambil, langsung dibereskan. Nah, kalau kemarin itu kan teman-teman mahasiswa dan yang lainnya kan langsung pulang, langsung pergi semua. Kemudian juga beberapa panitia juga langsung pulang. Akhirnya yang membersihkan di situ tuh teman-teman mahasiswa yang di takmir gitu, yang di masjid gitu. Dan itu kan kita hanya beberapa orang, sedikit saja gitu. Jadi sangat melelahkan gitu ya. Iya, sangat melelahkan ya seperti itu. Bahkan ada yang hilang-hilangan, akhirnya tidak bersih maksimal seperti itu, Ustaz. Ya. Ada lain? Mungkin ada dosen yang ngomel, apa ada acara siapa gitu. Mungkin terkait acaranya, kan karena di situ ketika acara memang hampir selesai, tapi belum selesai itu mahasiswa sudah pada keluar. Nah itu kan menjadi evaluasi juga buat kita. Gimana caranya agar mahasiswa itu tetap mengikuti acara sampai selesai gitu. Nah ini kan termasuk dari adabnya mahasiswa. Tapi di situ teman-teman tuh harus dari teman-teman korlap ya, koordinator lapangan yang harus lebih tegas lagi ke depannya gitu. Kalau ada mahasiswa yang mau keluar itu dicegat ya gitu ya, ditahan dulu gitu, ini disimak dulu sampai selesai gitu. Karena mereka itu yang datang ke situ tuh mahasiswa kan, khususnya mahasiswa ya, itu datang ke situ untuk cap stempel gitu. Nah itu kan akhirnya niatnya beda ya gitu. Jadi kan bisa dipastikan bahwa yang buru-buru pulang tuh dipastikan mahasiswa gitu. Dipastikan mahasiswa. Iya. Cukup? Ya mungkin itu ya. Ya. Kita kasih yang muslimah, yang akhwat, silakan. Bikin diganti antarkan ke sana. Yang bicara nanti boleh titip ya sama teman-teman. Jadi nggak semua bicara karena waktu kita juga. Ini Mas Sahrul ya? Bukan? Oh Mas Latif. Silakan Mbak. Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak dan Ibu semuanya. Sebetulnya di sini ada banyak sekali list untuk evaluasi. Apakah disampaikan semuanya saja? Boleh, silakan. Ya, oke. Nanti kita batasi waktu aja karena Bapak ini mau berangkat. Oke, baik. Silakan. Ya, tapi ini kurang lebih dari akhwat karena qadarullah kemarin saya juga diamanahi untuk menjadi koordinator di lapangan bersama teman-teman akhwat lainnya. Yang pertama itu terkait dari awal itu memang sebetulnya seharusnya di depan masjid itu yang namanya motor sudah tidak ada, jadi sudah disterilisasikan. Itu sangat disayangkan. Terus sama halnya terkait dengan konsumsi saat belum waktunya, banyak dari jamaah ikhwan yang sudah mengantri konsumsi waktu itu di belakang. Sedangkan tidak ada koordinator lapangan ikhwan yang menegaskan untuk nanti dulu belum waktunya menukarkan botol tersebut. Begitu. Jadi alasan memang kondisi di lapangan mau tidak mau kami pun juga dituntut untuk bisa fleksibel membackup peran ikhwan yang turut juga relawan akhwat itu membantu mengkondisikan jemaah ikhwan. Mungkin kalau kami simpulkan sebetulnya Bapak Ibu Ustadz terkait dengan kolaborasi kemarin kami juga wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kepada teman-teman mahasiswa, kalau materi kemarin itu mestinya harapan saya juga sebagai bagian dari materi itu tidak ada.
Kalau relevansinya apa? Ini mohon saya sedikit juga. Kalau relevansinya apa? Relevansinya kita refleksi perjuangan Nabi. Perjuangan Nabi itu para sahabat itu para sahabat, para pemuda. Di ayat tadi Al-Anfal 60 Allah Ta'ala perintahkan kita untuk membangun kekuatan apa saja. Ya. Yang dengan kekuatan itu memang diharapkan turhibu nabihi adu Allah. Musuh-musuh Allah itu berbentak. Ya. Wa aduakum dan juga musuh-musuh kalian. Artinya kalau kita berkumpul seperti itu hanya berbicara perkara-perkara fadhail, perkara-perkara fadilah amal, kan bisa dibahas di masing-masing. Kalau dalam kumpulan masa besar itu kita tidak lagi berbicara tentang fadhail, kita berbicara tentang problematika umat dan bagaimana solusinya. Kita berbicara tentang problematika umat dan bagaimana seharusnya. Kalau hanya keutamaan sholat subuh berjamaah, mestinya sudah selesai. Itu yang motivasi kita. Maka yang menarik dari GSP ini adalah kalau bagi saya, kenapa harus kita seriusi nanti ke depannya? Karena kita mengumpulkan pemuda dan basicnya masjid dengan sholat subuh. Ini buku yang dibawa Ustaz Alfian ini, misteri sholat subuh ini. Ada satu statement Yahudi. Ya. Kenapa sholat subuh berjamaah? Kenapa gerakan sholat subuh gabungan? Karena ketika sholat subuh berjamaah umat Islam itu sudah bisa seperti sholat jamaah Jumatnya di berbagai kawasan, maka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu akan mundur terakhir melihat kita. Mereka tidak akan berani macam-macam. Bahkan mereka ada pernyataan orang Yahudi di sini. Kalau umat Islam sholat subuhnya itu belum beres, maka sampai kapanpun kalian wahai umat Islam tidak akan bisa mengalahkan kami. Itu kesombongan mereka dan ini fakta. Maka gerakan subuh gabungan ini menurut saya perlu kita seriusi. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mari kita luruskan niat. Jadi kalau semua panitia, semua kita, ini niatnya diluruskan. Insya Allah kesulitan besar apa yang kita hadapi karena niat kita lurus karena Allah, lillahi kalimatillah, insya Allah nanti ada solusi. Ya. Kemudian yang berikutnya perbaiki sistem manajemennya. Kalau tadi di awal disampaikan kita ini lemah dalam perencanaan, lemah dalam pelaksanaan, lemah dalam watchlist-nya seperti apa. Mas Anggi nanti bisa melakukan upaya-upaya bagaimana sistem manajemen untuk bisa menjadikan gerakan subuh gabungan ini lebih baik lagi. Maka tadi saya tanya misalnya perwakilan dari daerah kabupaten misalnya, kita punya nggak kekuatan atau personel yang punya kemampuan untuk menggerakkan dan mengerahkan massa, ya, untuk mensukseskan GSP kita? Kalau saja nanti masih di bulan Muharram, kita masih punya cukup waktu, ya Muharram, masih punya cukup waktu untuk membangun konsolidasi ke daerah-daerah. Saya yakin kemarin itu kita sudah membuat bulu kuduk orang-orang kafir, terutama PKI sudah pada merinding. Iya. Bahkan nanti ketika di bulan Muharram, insya Allah nanti akan saya support, belanya akan saya support, insya Allah ya. Akan kita kerahkan maksimal, bagaimana target kita lebih besar. Masih ada waktu. Maka bagaimana sistem manajemen kita nanti Mas canggih untuk diperbaiki lebih canggih lagi. Ya. Kemudian perkuat organisasi, soliditas tim kecil antum ini, soliditas tembok antum ini harus betul-betul rapi.
Maka para panitia tentunya harus sudah memiliki fundamental sumber etik yang kuat. Panitia sholat subuhnya juga harus sudah beres. Panitia qiyamul lailnya sudah beres. Panitia tilawah Qur'annya sudah beres. Panitia saum sunnahnya walaupun ayamul bid beres. Karena itu yang akan menguatkan kita. Kita mempanitiai gerakan subuh gabungan, tapi kalau kita sendiri dalam hariannya subuh berjamaahnya sering terlambat, atau mungkin pernah absen, atau sering absen, ya kita tidak akan bisa menggerakkan maksimal. Karena kalau saya gambarkan, kita panitia itu ibarat magnet, itu harus memiliki kumparan yang lebih banyak. Nah, kumparan-kumparan magnet, daya magnet kita ini terletak pada tadi. Bagaimana kekuatan sholat jamaah pribadi kita, bagaimana kekuatan tilawah Quran kita, bagaimana kekuatan qiyamul lail kita, bagaimana kekuatan sholat duhanya kita. Itu yang akan menjadi kekuatan kita untuk bisa menggerakkan umat. Dan panitia dengan kondisi seperti itu nanti akan bisa menjadi daya tarik bagi umat. Bukan soal siapa kita, bukan soal siapa antum, tapi soal kekuatan rupiah itu di sisi Allah Ta'ala. Allah akan gerakkan mereka. Yakinlah. Kita boleh menjadi orang yang tidak terkenal. Ya. Tidak masalah. Jadi itu saya harapkan nanti kita perbaiki. Kemudian yang berikutnya perluas jaringan. Jadi mungkin perlu ada konsolidasi yang lebih real, Mas Anggi. Siapa tokoh Serakin, siapa tokoh Karabanya, siapa tokoh Wilali, siapa tokoh Wonogiri. Wonogiri selalu mungkin jarang ya. Klaten, Sukoharjo itu betul-betul nanti kita bangun satu konsolidasi yang baik. Karena sekali lagi menurut saya pemuda, remaja dan masjid ya, dengan gerakan subuh bersama ini satu tagline yang sangat luar biasa. Ya, pemuda, inti pergerakan itu ada pada pemuda. Ya. Apalagi kalau pemudanya itu adalah orang-orang yang memang sudah punya integritas dengan keilmuan di satu sisi dan ketakwaan di sisi yang lain. Ya, ini akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Kemudian masjid. Kita buat slogan dari masjid kita bangkit. Dari masjid kita jadikan umat bertauhid. Dari masjid dijadikan Indonesia lebih baik dan seterusnya. Ini adalah sumber-sumber kekuatan yang tinggal bagaimana kita kelola dengan sebaik-baiknya. Cuma mungkin saran saya juga yang lain begini Mas Anggi dan kawan-kawan panitia yang lain. Mungkin ada beberapa hal yang barangkali menurut pemuda atau pemudi atau remaja yang harus lebih menarik, misalnya ada apa sesuatu yang kita rancang, yang kita desain, yang tidak melanggar syariat tapi memiliki daya tarik kepada para pemuda atau remaja ya, yang bisa menggerakkan hati mereka tetapi tidak melanggar syariat. Misalnya ya kita cari donatur, karena salah satu hal yang tadi luruskan niat, perbaiki sistem, perkuat organisasi, perluas jaringan, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita berpikir panitia, bagi Mas Anggi basisnya kampus, itu bagaimana kita juga memikirkan tentang kekuatan finansial GSG. Kalau tadi anggarannya 100 juta, netesnya cuma 130 juta, cuma netes 10 juta ini kan 40. Mohon 10 juta. Ya. Jadi perlu digas lagi nih. Maksud saya misalnya hal yang menarik untuk para remaja, kita misalnya GSG ya dengan door prize apa yang para pemuda suka gitu ya. Sekian door prize yang itu di mata para pemuda menarik. Ya. Awalnya barangkali memang tertarik karena itu, tapi ketika nanti
materi yang disajikan itu bisa menggugah motivasi mereka, menyemangati mereka, mengarahkan mereka, membimbing pikiran-pikiran besar mereka, atau menumbuhkan pikiran-pikiran yang mestinya besar, karena saatnya para mahasiswa, para pemuda itu berbicara hari ini. Saya sering katakan, kalau masyarakat Solo Raya tidak segera memanfaatkan waktu yang singkat, Ustaz Alfian Tanjung itu jelas hanya manusia yang artinya keterbatasannya banyak, yang terutama waktu. Usia beliau sekarang sudah mau menginjak 60. Kata Rasulullah, "Amaru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umat itu hanya berkisar 60 sampai 70. Antum mau nyari tokoh seperti Pak Alfian Tanjung ini langka. Saya sudah sering ingatkan kepada kawan-kawan. Lalu hadirkan kepada kita, mari dimanfaatkan. Mari dimanfaatkan. Kalau sudah umur mendekati 60, ini sudah, kalau ibarat matahari sudah mau maghrib. Ya, saya tidak boleh mendoakan jelek kepada saudara saya, kawan saya, sahabat saya, Alfian Tanjung. Kalau saya boleh memohon, ya usia harus dikasih usia panjang. Tapi kan itu manusia. Rasulullah sudah menggaris. Maksud saya, mari kita jangan membuang-buang waktu dengan terlalu banyak berpolemik. Sekarang ini bukan saatnya lagi kita memperbanyak polemik, memperbanyak perbedaan pendapat. Sekarang ini adalah saatnya di mana umat Islam dituntut untuk bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Jadi kalau kemudian masih ada saja, selalu ada saja kecurigaan dalam pergerakan dakwah kita, ini akan melemahkan. Ya. Maka dimulai dari apa yang diarahkan oleh Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bagaimana para aktivis GSG itu mensabatkan hatinya dengan amalia-amalia pandian tadi itu. Ya. Kalau kita menghadapi musuh yang real. Tadi saya awal dengan Al-Anfal 60. Ya. Gerakan subuh gabungan ini harus betul-betul sampai ke tingkat turikuna bihi adu Allah. Subuh gabungan kita harus benar-benar bisa menjadikan musuh-musuh Allah ini bergetar. Waduh, ingat antum sekalian punya musuh. Kita tidak sedang cari musuh, tapi kita pasti punya musuh. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya Ustaz Alfian Tanjung. Ya. Kita ketika diajak tadi, mahasiswa itu punya plan berat. Masalah PKI masa berat mas. Ini masalah real di lapangan. Mereka sudah bilang anak PKI masuk parlemen, itu masih ngomong berat lagi. Aku bangga jadi anak PKI. Ini masih ngomong berat lagi masalah PKI. Terus yang ringan itu apa? Jadi mohon maaf kalau mahasiswa mesti dihadapkan pada tantangan seperti ini. Wah, ini saatnya saya ambil estafet perjuangan. Saatnya saya mengambil tongkat komando nih, kan gitu, jangan bilang berat. Jadi sampai itu kalau ngaji di kampus apa mesti dibahas. Apa yang dibahas? Pemuda itu mestinya harus digelorakan semangatnya, digelorakan mental juangnya. Ya. Kalau ruh jihadnya para pemuda sudah tidak ada, ya. Inal fata bil ilmi wa tuqa ila taqul faqabil arba'atan biha. Pemuda itu harus punya integritas dengan keimanan dan ketakwaan, keilmuan dan ketakwaan. Ya. Kalau tidak ada ya sudah selesai. Anda jadi pemuda cukup sampai sini. Pemuda hanya tubuh Anda, tapi dia sudah tua. Masa mahasiswanya yang lunak-lunak, yang slow-slow, ya? Ya bukan pemuda seperti itu ya. Pemuda itu saya, ayo takbir begitu, yang kepalkan tangan, kepalanya diangkat, dan pemuda kok. Kemudian yang slow-slow ya. Ini masih apa? Saya kalau ketemu mahasiswa mestinya semangat.
Yang terakhir, kalau saya boleh nyarankan begini Mas Andi. Jadi GSG ini ibarat inisiator dan kreator, ya. Tetapi antum harus punya namanya partner. Siapa partnernya? Elemen-elemen Islam yang disuruh sangat banyak. Maka mungkin kawan-kawan GSG ini mestinya panitianya panitianya harus solid. Jadi kalau beliau mestinya sudah dibentuk ya solid. Mas Sandi ke bawah harus solid. Kemudian Mas Sandi dan kawan-kawan panitia GSG harus punya database elemen Islam seluruh rakyat. Kalau nggak punya tanya Pak Indro. Kalau Pak Indro nggak punya suruh nyari. Karena beliau orang lapangan, lasnar harus bisa. Ini mohon maaf Pak Indro ya. Saya cuma undangan kita anggota sendiri orang lain. Jadi Mas Sandi, beliau punya database tentang elemen Islam seluruhnya, gudangnya data beliau. Kemudian yang kedua database masjid seluruh rakyat. Ini bagaimana Mas Sandi? Kalau masjid satu, kelurahan satu, kecamatan satu ini kita punya mosok gerakan masa 1 juta nggak bisa. Jangankan 1 juta misalnya gitu. Kita harus punya komitmen. Muharram itu besok bukan 1 juta, ya, 5 juta. Masa itu mimpi? Enggak lah, enggak mimpi. Kita punya masjid berapa coba di data? Ya. Jadi elemen Islam itu partner kita. Kemudian umat Islam secara umum itu objek kita Mas Andi. Ya objek kita para pemuda, pemudi, seluruh rakyat secara umum. Nah, perkara yang terakhir paling terakhir. Tadi beliau yang saya maksud sudah menyatakan apakah nanti kita akan menggunakan sistem sentralisasi gerakan subuh gabungan atau GSG ini nanti akan kita setting sebagai safari dakwah sekaligus mungkin mohon maaf bahasa lainnya adalah untuk show of force gitu. Kita dari jam 12 sudah keluar gitu. Yang mulai di Wonogiri di tempat lain datang panitia lokal 2 hari sebelumnya sudah pada persiapan ya. Karena di Solo ini memang tidak bisa langsung kita sentralisasi misalnya satu mungkin, makanya perlu ada koordinator daerah. Tapi saya lebih cenderung ketika karena nilai-nilai psikologisnya, peran-peran sosial, fungsi sosialnya, kemudian peran-peran pesan-pesan dakwahnya dan sebagainya itu ketika kita desentralisasi. Jadi daerah kita berikan peluang untuk mengembangkan potensinya, menggerakkan massa. Kita inisiator, kita kreator, kita menjadi pengarah. Tapi harus support dulu Mas Tanggi. Support dulu. Kita datangkan panitia pusat ke daerah-daerah untuk pendampingan, untuk pembimbingan. Ini lebih keren tadi. Dan sekali lagi saya sangat apresiasi, sangat mendukung. Karena pemuda harus kita bangkitkan, pemuda harus kita bekali ilmu, pemuda harus kita bekali kemampuan manajerial yang baik. Dan satu hal yang saya tidak pernah berbeda. Saya tidak punya hubungan darah atau apa dengan Ustaz Alfian Tanjung. Saya ketemu juga beliau dulu lama. Tapi saya ingin masyarakat Solo, para pemuda, pewarisan nilai-nilai perjuangan, pengalaman perjuangan beliau harus segera kita lakukan. Ya, kalau tidak, kalau keburu panggil beliau karena memang nasnya begitu, innallaha la yanzi'ul la innallaha la tajwa ilmu intiza'an walakin yantajwa ilmu biqabdil ulama. Allah itu kalau ingin mencabut ilmu beliau banyak. Kayaknya dengan bagaimana mencabut perjuangan gerakan-gerakan bahkan underground pun insya Allah beliau. Allah ketika ingin mencabut ilmu itu tidak dengan serta-merta mencabut dan menghilangkan ilmu itu, tetapi ketika Allah ingin mencabut ilmu manajemen, ilmu terkait dengan komunisme dan sebagainya dari bumi
Indonesia ini akan cabut ahli-ahlinya. Sekali lagi waktunya terbatas. Saya tidak sedang mendoakan beliau cepat mati, enggak. Karena kita ingin lama-lama berjuang bersama beliau. Tapi Allah yang Maha Kuasa. Ketika terjadi sesuatu, transfer ilmu, transfer pengetahuan, transfer nilai-nilai perjuangan sudah kita lakukan, kita sudah punya kader, Ustaz Alfian sudah tidak ada, perjuangan tetap akan berjalan hingga akhirnya Allah karuniakan kemenangan kepada kita. Allah Akbar. Ayo ikhwan asyidah yang kami muliakan, sesungguhnya saya ingin berlama-lama di sini, tapi karena saya dan ikut kepada beliau kemarin, mohon maaf, tapi saya tidak bisa menemani sampai selesai. Ini pun tadi saya sudah meng-cancel satu acara kajian gabungan teman-teman keluarga teman NDA yang masih mau ngasih dengan saya. Saya mohon izin karena rutin saya tinggal, saya lebih mementingkan ke sini, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tadi memberikan sebuah tasjid ya, atau motivasi sekaligus inspirasi kepada Mas Nandi dan kawan-kawan dalam mengemas GSG ke depan agar menjadi sebuah gerakan yang bukan hanya sekedar sholat subuh, tetapi di sana ada muatan-muatan pendidikan kepada umat yang dalam segala sisinya bisa kita sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf dan saya berdoa semoga majelis ini bisa melahirkan perkara-perkara yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru. Selamat datang kepada Pak Hendro dan Pak Hendro yang mungkin kita juga tahu kegiatan juga berhimpit-himpitan, mudah-mudahan tetap bisa memberikan masukan buat kita. Ya, Pak. Buat mahasiswa, saya merasa perlu merespon 1-2 menit. Saya punya pengalaman 30 tahun lebih jadi dosen. Respon mahasiswa tadi itu umum kita dengar. Ya, saya merasa perlu mengkritik sedikit, bukan bela diri, karena kalau boleh pengalaman saya bergaul dan berinteraksi di kelas-kelas saya mengajar bersama. Sebenarnya bukan saya yang ngomongnya nggak jelas, dia nggak banyak baca buku. Pokoknya nggak suka baca. Orang yang nggak suka nyimak, orang yang nggak suka mengikuti perkembangan, orang yang tidak suka mengadakan kontemplasi, orang yang akhirnya karena dia tidak mampu, dia serang orang. Saya pernah satu kali dokumentasi mahasiswa baru, saya dimaki-maki oleh mahasiswa anak semester 1. Ternyata memang ini catatan renungan, dan saya tidak perlu bela diri. Jadi mungkin penting buat teman-teman semua, pada hari ini kita akan evaluasi, mudah-mudahan dimanfaatkan. Mas Canggih, saya mohon maaf karena ini beberapa orang bisik-bisik mau pulang duluan, jadi saya sedang mensiasati bagaimana yang mau pulang duluan itu bukan pulang begitu aja, dia ada yang disampaikan. Makanya ini saya lagi ngatur gini aja deh, selebihnya nanti coba diatur oleh Mas Canggih. Prinsipnya gini teman-teman, GSG ini programnya, lembaganya adalah Gerakan Subuh Milenial Indonesia. Supaya saya tidak nongkrong di Jazirah Jawa terus. Kalau bahasa Betawi ini, gue mau bukan orang Jawa, gue orang Indonesia, ya. Maksudnya gue nongkrongnya di Solo lagi. Bosan lihat Pak Indra, gitu ya. Maksudnya gini teman-teman, kalimat ini buat Pak Indro yang saya hormati, bukan pada dimensi saya ngenyek atau saya ngeremehin. Karena kemarin ada permintaan dari Kalimantan Utara, permintaan dari Pekanbaru, permintaan dari Aceh. Nah biar nanti saya kemana-mana itu nggak mikir dari A sampai Z lagi. Softwarenya saya sudah punya, bahannya sudah ada, contohnya sudah ada tuh gitu. Nah mungkin gitu, jadi buat teman-teman dipahami. Jadi kalau udah begini masih juga nyangka saya pengen jadi gubernur, Pak Hendro. Katanya saya nggak ada pikiran pengen jadi gubernur Jawa Tengah. Ya sebenarnya kalau pengen mau juga nggak ada masalah ya. Kalau saya di Gubernur Jawa Tengah kan semua senang-senang aja. Cuma kan ada juga yang nggak senang, maksudnya gitu. Nah saya pikir itu sekali lagi buat Mas Canggih. Di sini ada Bapak kita, Pak Hendro, ini pengalamannya sangat luas. Bu Marwah juga mau pulang duluan.
Bu Fadilah ya. Nah, saya tidak menyuruh pulang, cuma artinya karena sudah bisik ke saya tadi masalahnya gitu, supaya nanti ibu-ibu dan bapak yang ada keperluan segera kita harus maklum. Nah, buat adik-adik anak-anakku sekarang ini mahasiswa, yuk kita mulai pikirkan. Kalian kan dibilang IMM katanya nggak mau kemarin. Saya ngaku, kan saya bilang IMM katanya bukan. Udah sekarang kita ambil saja angkatan muda remaja mahasiswanya ada di porosnya kalian, nanti kita koneksikan dengan mahasiswa beliau UNS. Saya juga punya kok Taruna Muslim. Nanti link saya yang saya simpan selama ini kita sambungkan gitu. Ya karena gerakan itu perlu gerakan alternatif. Kalau gerakan-gerakan yang sudah cangkang besar biasanya agak lambat, nunggu SK, nunggu restu, nunggu pertimbangan ini itu. Nah kalau situasi genting kita butuh apa? Nanti saya sangat berharap Mas Zaki hari ini bisa meneruskan dan Pak Hendro maupun Bu Marbu ada yang lain jangan pulang kalau belum ngomong. Yang mudah-mudahan permintaan saya tidak berdimensi nekan, cuma rugi. Pak Hendro udah datang terus Pak pulang lagi. Aduh, kasihan amat kita. Lanjut. Sebelah kita mulai dulu evaluasinya, nanti Pak Indro mungkin akan memberi masukan setelah beberapa yang masuk evaluasi ya, karena beliau juga tadi mungkin belum menangkap apa yang kita sampaikan di awal. Karena tadi beberapa panitia akan izin pulang duluan, saya harapkan untuk panitia yang akan izin pulang duluan itu menyampaikan dulu evaluasinya, kemudian saran dan kritiknya bisa dibahas bersama-sama. Mungkin ada feedback dari panitia yang lain yang bisa disampaikan, nanti akan segera sampaikan. Seperti itu harapan kami ya. Setuju ya? Konsepnya gitu ya, konsepnya gitu ya. Pulang, yang mau pulang duluan itu menyampaikan dulu dan mendengar feedback. Jadi jangan hanya menyampaikan terus pulang. Jadi nanti biar tahu apa anggapan dari panitia lain, apakah ya positif negatif kita terima, yang penting kita akan bisa mengevaluasi untuk acara kedepannya. Seperti itu ya. Oke, mungkin yang pertama Bu Marwah ya. Saya pindah ke depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau melaporkan bagian seksi konsumsi. Nanti mungkin bisa ditambah atau ditanyakan yang mungkin terlewatkan. Untuk seksi konsumsi acara GSG Jilid 2 pada 8 Oktober 2022 di Masjid Sudaria Rais, menu yang kita siapkan yang sudah disepakati ada 3.000 porsi, terdiri dari beberapa UMKM, ada bakso Malang 300 porsi, ada soto 300 porsi, soto kudus 300 porsi, ada selat 500 porsi, ada soto yang biasa kita nikmati di Kalitan itu 500 porsi, kemudian soto Boyolali 1.100 porsi. Jadi jumlah total 3.000 porsi. Kemarin karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Alfa ketika evaluasi juga, ketika ternyata jamaah sudah datang, panitia masih pada ikut sholat malam, sehingga kredit ya, memang saya lihat juga Bu Eti itu harusnya di tempat putri, tapi juga lari-lari di tempat putra juga, karena memang petugasnya atau panitianya terbatas, sehingga yang sudah dibagi harus dibagi lagi. Jadi memang kurang sekali, saya lihat benar-benar melayu ini kurang banyak terus dan seterusnya. Terus kemudian di tengah-tengah acara itu ada sisa voucher sekitar 50-an. Terus kemudian saya langsung koordinasi, saya sampaikan ke putra yang masuk yang duluan, yang sebelum panitia datang itu
yang belum dapat akhirnya dibagi. Terus kemudian beberapa saat lagi ternyata masih ada lagi voucher yang belum terdistribusikan dari Putri lantai 2. Jadi ini memang perlu evaluasi yang benar-benar perlu korlapnya itu muter sehingga yang kurang di mana, yang lebih di mana, yang perlu ditambahi di mana, yang perlu diperbaiki di mana, seperti itu. Terus kemudian untuk transit sudah disediakan untuk berbagai macam buah. Laporan sudah saya kirim ke bendahara. Terus kemudian untuk ada yang mendonasikan 5 jar jeruk panas, itu 1 jar katanya jadi sekitar 100. Terus kemudian saya siapkan paper cupnya dari kertas itu sebanyak 500. Ternyata karena kredit itu ada yang ambil di tempat makanan, jadi kayak cup yang plastik. Jadi makanya paper cupnya masih ada banyak di sisa di saya. Nanti kalau diperlukan bisa dibawa. Tadi pagi mau tak bawa lupa. Ya, kemudian biaya untuk menu 3.000 porsi tadi per A-nya, ya, nasi, soto dan lain itu per A-nya plus teh itu 6.000, jadi menu 5.000, teh 1.000. Kemudian jumlah dari itu 18 juta sudah saya sampaikan ketika acara selesai. Ini memang sudah tersepakati bersama bahwa pembayaran dari UMKM itu kita bayarkan setelah acara usai, dan hampir semuanya percaya. Jadi tidak ada yang protes atau saya dibayar dulu dong, masa dengan teman sendiri tidak percaya, tidak ada yang protes seperti itu. Jadi alhamdulillah semuanya percaya kepada saya, padahal juga belum pernah kenal, belum pernah lihat. Alhamdulillah mereka yang saya kontak semuanya percaya dan setuju. Itu memudahkan kami untuk pembayaran setelah acara selesai. Kemudian pengeluaran yang berikutnya, ya saya mengeluarkan uang untuk beli gulaku itu 10 kilo 137.000, kemudian 100 pieces paper cup 315.000, buah transit 290.000, roti tambahan itu 500 lebih yang Bu Eti itu satu gini, kisahnya gini. Jadi ketika kredit peserta sudah penuh, itu saya dapat WA di grup dari Pak Firdaus, seksi konsumsi hati-hati, ini pesertanya sekitar 5.000. Saya juga harus muter otak bagaimana nyari tambahan, karena persediaan kita kan cuma 3.000. Akhirnya Bu Edi bilang, udah saya aja yang tak pergi keliling pasar gitu, saya kasih uang gitu. Akhirnya saya beli uang 1 juta, udah belikan semuanya buat roti Bedi saya gitu. Terus akhirnya pikir lagi, ini kurang enggak ya? Karena ketika kurang kan kita jadi tidak enak dengan jamaah yang banyak, dengan apa bludarnya acara itu. Kita lihat juga penuh full, perkiraan juga di atas 4.000, jadinya akhirnya apa? Kita ambil keputusan, saya bilang sama Mbak Alfa, Mbak, adakah yang di sini warung yang bisa menyediakan sekitar 500 sampai 1.000 porsi nasi bungkus? Ternyata yang yang hidup di sana atau Mbak Alfa dan teman-teman bilang tidak ada. Jadi akhirnya mereka buka jam 8. Akhirnya tak tanya apakah ada punya kolega atau punya kenalan yang bikin roti atau pabrik roti. Akhirnya ini ada diteleponkan. Awal kita pesan 1.000 karena ketika dapat info jamaah harus menyediakan tim konsumsi itu sekitar 5.000-an, itu kita harus juga minimal roti itu 1.000 sampai 2.000. Terus akhirnya ketika kita Bu Eti pulang dari keliling pasar yang diantar oleh Mas Budi, itu akhirnya setelah telepon dengan pabrik roti, ya, akhirnya disepakati ambil 500 pieces roti. Yang kemudian saat itu memang produknya di sini para ibu
yang nyerbu makanan ke putri. Makanya di bagian selatan itu ada soto yang masih sisa 10 porsi. Loh, tak tanya, loh kok bisa sisa padahal kita itu kurang-kurang sampai menyediakan roti. Nggak tahu ternyata memang putra itu ada yang sudah nongkrong dari awal di tikarnya penjual itu sambil nyatet-nyatet sambil bersoran itu. Nah itu awal di situ, kemudian setelah semuanya pergi ke lapangan cari stempel, itu ambil makannya ke tempat putri, jadi kredit. Akhirnya ya banyak putri yang juga nggak dapat. Terus saya lihat seperti itu, akhirnya saya jualan roti, satu porsi 2 roti, satu porsi 2 roti, seperti itu, seperti yang saya pernah share. Jadi untuk mengganti menu yang tidak bisa mereka ambil, itu bisa diambil macam-macam karena memang sharingnya bermacam-macam. Ya, besok lagi bisa untuk, saya juga bingung ketika loh kok putra ini dong guru ini ngabe itu gimana? Setelah stempel itu nggak ada yang balik ke selatan sehingga ini khusus putri tapi digeruduk putra. Akhirnya putri banyak yang mundur, ambil pilih yang roti. Sebenarnya ada yang penjual yang bilang, Mas mau ambil soto mas nggak boleh, ini khusus putri. Ya putra sebelah sana. Tapi ya karena banyaknya orang ya tetap tidak bisa konsolidasi dengan baik. Kemudian kenapa roti masih sisa tak? Karena kita tidak mungkin ngepreskan. Jadi kita tidak mungkin ngepreskan dengan asumsi banyaknya peserta yang belum dapat. Itu perkiraan sampai 5.000 itu kita persiapan roti 1.000 lebih dari 1.000 untuk yang di bakery ini 500 pieces. Terus yang tidak terhitung dengan baik itu yang keliling pasar. Jadi pasar mana dibeli kios mana dibeli seperti itu. Yang jelas 1.000 lebih, tapi masih sisa. Dan alhamdulillah saya bisa menyimpannya dengan baik. Yang hari ini bisa ditarik mati dan masih bagus. Alhamdulillah ini untuk tambahannya. Dan kenapa lebih ya tetap mesti tidak mungkin bisa selesai atau pas ya. Terus kemudian untuk yang kemarin saya sempat sebelum pulang itu sudah mulai dari UMS itu ditelepon katanya masih ada menu bakso 50 porsi. Saya kaget, 50 porsi dari mana? Saya sendiri yang berkecimpung di situ tidak ada yang sisa, cuma ada bakso Malang 10 porsi. Itu sudah saya sampaikan, saya salurkan. Terus bagian putra masih sisa 10 porsi soto. Itu sebenarnya saya sudah bilang ke ibunya, Bu tolong dibikin sebungkus 1 porsi. Tapi ketika saya pulang, nanti saya bilang ke ibu itu bikin 1 porsi diberikan di selatan masjid, pintu masjid selatan. Terus saya nggak ngecek lagi memang karena itu sudah selesai. Saya mengumpulkan barang-barang saya. Terus ternyata setelah pulang itu di meja itu kok kelihatan ada plastik besar berisi nasi sama kuah jadi satu. Kuahnya belum biar itu sama satu plastik nasi. Apa ini ya yang sisa saya dulu sisa 10 porsi itu. Ternyata saya WA ke ibunya, iya. Nah di sini saya juga kecewa. Kecewa karena apa? Insya Allah besok tidak dipakai lagi. Karena anak-anak mahasiswa itu kan sendiri-sendiri, kitotnya sendiri, anaknya sendiri. Jadi kalau makanan dijadikan satu kan kesulitan buat mereka. Dan saya juga melihat memang seperti yang disampaikan Mas WNS yang awal tadi, bahwa yang terakhir repot, yang terakhir lelah, yang terakhir capek itu anak-anak mahasiswa yang dalam hal ini takmir masjid. Termasuk Pak Pur kemarin juga belakangan misah-misahin tikar dari RT dan seterusnya. Itu yang tersisa cuma beberapa mahasiswa yang di luar. Meskipun di dalam di dekat ruang transit itu ada beberapa mahasiswa yang merapikan keperluan audio dan seterusnya. Yang di luar itu yang paling berat karena tikar-tikar banyak sekali. Juga sampah-sampah. Kemarin itu menyebarkan plastik sampah yang besar buat sampah hitam itu
terlambat. Banyak mahasiswa atau banyak peserta itu yang bilang sudah diplastiki mereka, sebenarnya mereka sudah berpikir bersih dulu. Jadi pasti yang diberi panitia untuk sandal itu mereka gunakan untuk plastik sampah bekas air minum maupun bekas makanan, soto dan seterusnya. Tapi ketika tanya saya juga nyari bagian sampahnya mana. Ini juga perlu dievaluasi besok, termasuk ini juga kesalahan bagi pihak konsumsi, seksi konsumsi karena tidak memikirkan area sampah. Jadi akhirnya sampahnya ada yang numpuk di pojokan, ada yang numpuk di sana sini. Itu juga merepotkan yang belakangan. Karena rata-rata setelah bubar ya brum semuanya pulang. Yang akhir-akhir hanya orang-orang yang bekerja itu saja. Untuk roti itu yang 500 dari Hanif Bakery itu dibayar oleh mahasiswa UMS dari dana yang kemarin tidak jadi untuk konsumsi ya, tidak jadi untuk konsumsi. Jadi saya mengeluarkan 1 juta untuk yang gerilya ke pasar. Jadi yang pesan ke pabrik Hanif Bakery 500 pieces itu yang dibayar oleh anak-anak mahasiswa dari dana kemarin. Saya kira cukup. Mungkin kalau ada yang menanyakan dari teman-teman bisa langsung saya jawab sebelum saya undur diri. Oke, terima kasih Bu Marfoa ya untuk penyampaian evaluasinya. Ada tanggapan dari tim yang lain? Kemarin konsumsi selain yang untuk peserta mungkin disampaikan juga untuk yang kemarin ya, yang untuk Ustadz ya, transit dan konsumsi untuk panitia ya kemarin. Dengan mau ada yang nyampaikan? Yaitu saya mau nambahkan Mas Cande kemarin kan menyediakan untuk panitia 150. Itu kan koordinasinya belakangan atau pengumumannya belakangan. Jadi ketika di awal kan kita tidak tahu panitia itu dapat dari mana, gimana caranya kan tidak ada keterangan kan awalnya. Terus saya kemarin juga mengeluarkan pas umbul itu saya belikan roti sama bakmi godok ya. Airnya Pak Pur itu tidak tahu berapa yang menyediakan. Jadi sebelum saya datang sudah mengeluarkan air dulu. Untuk di transit juga saya sampaikan yang makanan yang belum saya sampaikan nanti bisa disambung oleh pihak seksi yang menyediakan bagian transit menu padatnya. Oke, baik. Monggo Bu Nur ya, monggo disampaikan dulu ya mengenai konsumsi transit. Kemudian kita akan bahas secara floor ya, siapa yang akan menanggapi itu nanti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai koordinator untuk transit di konsumsi yaitu pertama mungkin saya akan klarifikasi yang gula 10 kilo nih. Gula 10 kilo itu sebenarnya kan kita mau berikan ke warung murah karena dan kemarin gula itu sudah dititipkan di sini. Tetapi karena warung murah tidak jadi ikut, kemudian gula itu sudah saya ganti transfer uang, yaitu 150.000. Saya kirim ke nomornya Bunda Mahmudah. Paginya langsung saya kirim karena sampai sekarang pun WA saya belum dibuka sama beliau. Padahal begitu itu saya langsung saya ganti, udah gula itu saya bayar. Tetap saya berikan ke warung murah, tetapi saya berikan secara pribadi, jadi tidak atas nama GSD. Jadi begitu Mas. Sampai sekarang belum dibuka. Satu itu. Kemudian yang kedua, kami bertiga yaitu Bunda Anik, Bunda Nur Hidayati kemarin kebetulan alhamdulillah bisa membantu untuk ditransit ya, untuk apa itu
menyediakan ubur rantainya ustadz kita, dan alhamdulillah ya seperti itu yang bisa kami berikan. Kemudian yang kedua itu, kemudian yang ketiga apresiasi mahasiswa dan pihak UMS itu sangat luar biasa kemarin itu, karena terima kasih nih adik-adik semuanya, kalian benar-benar apa ya, buat saya sendiri apa itu ya, beliau Daiti juga luar biasa. Kemudian waktu saya pinjam dispenser itu untuk menyediakan di transit itu, saya telepon ke teman saya yang direktorat, kemudian diapresiasi dengan baik. Oh, Bunda Nurma gila ya? Iya, saya mau pinjam dispenser mas untuk acara besok. Oh, bertanya berapa langsung. Pak, misalnya saya butuh 5 mas gitu. Oh boleh bun. Ya jadi 1 di transit, 2 untuk masjid Ikhwan 2, kemudian yang di bawah juga apa itu 2. Jadi biar nanti yang mabit itu bisa bikin kopi, apa gula, apa teh, ini sudah kami sediakan juga itu kemarin itu. Nah itu jadi alhamdulillah apresiasi baik dari mahasiswa sampai rektorat itu untuk acara GSG kemarin itu sangat bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk kedepannya GSG ini bisa lebih banyak lagi, dan saya mau ingin di acara ini ini apa Masjid Agung. Kemarin saya juga sudah ngomong-ngomong itu, hanya bisa tuh sebenarnya dilala tanggal 8 itu kebetulan pas acara gunungan, jadi nggak bisa bertepatan karena di sana banyak dari beberapa kota yang nginap di situ hanya untuk rayaan. Nah, itu saya sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun di Pasar Raya, jadi tahu lah ini memang nggak bisa kalau di acara ini. Ya mungkin mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih banyak lagi mahasiswa UMS tetap membantu adik-adik ya. Tanpa kalian acara tidak akan bisa berlangsung dengan sukses. Terima kasih, begitu saja dari saya, dari koordinator transit. Kemudian laporan sudah saya berikan kepada bendahara dan ada sisanya, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, termasuk saya yang dikatakan tadi, kenapa WA-nya tidak saya buka, karena saya rasa itu sudah cukup. Begini, ketika di forum kemarin rapat minta gula buat espresso, sudah saya belikan, ya sudah sampai hari H espresso tidak muncul. Bagaimana nasibnya saya sudah tidak tahu, karena sudah tidak ada laporan saya espresso gini tidak ada. Maksud saya mau menanyakan itu agar donasi itu bisa mengurangi nilai teh. Tapi ternyata ya kodarullah seperti itu, ya terserah itu. Kemudian untuk yang kemarin kita sepakati bahwa panitia kita itu ngepres, itu diharapkan panitia yang sudah selesai kerjanya itu membantu panitia yang belum selesai. Jadi contoh ketika di presensi itu seperti Bu Ani itu bagiannya presensi, tapi ketika di presensi sudah selesai langsung terjun di tempat saya. Nah, saya harapkan di bagian-bagian lain juga begitu, karena di belakang itu kurang sekali seperti yang Mbak Alma ceritakan, itu di atas itu kosong, tapi mereka pada numpuk di jalan. Jadi numpuk di jalan. Mau tak bukain tiket, ternyata di atas masih. Mbak Alma bilang kalau dibukain tiket sebenarnya pada ngumpul di sini Bu, tidak ada yang mau masuk. Ternyata benar semuanya ngumpul. Dan saya bilang sampai saya tanya satu persatu, Mbak sholat enggak? Kalau enggak ngumpul di sana. Mbak sholat enggak? Terus saya taruh supaya kumpul jadi satu. Mbak sholat enggak? Sholat. Lah mau sholat di mana? Nanti aja. Langsung naik ke atas, saya dorong. Jadi saya itu giring anak-anak atau apa? Itu tak giring benar-benar sampai lihat. Dari sini gerakan itu di atas masih kosong. Ayo naik. Saya sampai sebegitunya, enggak tahu panitianya yang lain enggak tahu kemana. Ada yang saya lihat anak-anak ini yang belum saya kenal juga, akhirnya yang itu enggak tolong naikkan, saya estafetkan agar supaya naik ke atas, karena benar-benar di belakang itu krodit, nggak ada yang mau maju, nggak ada yang mau masuk, sehingga tertumpuk di situ. Akhirnya ya belakangan
evaluasi ke depannya. Begitu Mas Kamil. Baik, terima kasih untuk Bu Nur dan Bu Marwa ya. Selain beliau, mungkin ada tanggapan untuk saran kritiknya tentang konsumsi. Monggo Mas. Ini nggak bisa otomatis mati kan di sini. Izin masuk. Mungkin izin bertanya aja, itu terkait konsumsi itu apakah sudah paketan ataupun maksud paketan di sini kayak misal kita bayar berapa terus nanti total porsi 50 atau misal yang habis nanti misal kita pesan 50 terus misal yang habis 40 baru kita bayar 40. Kira-kira bagaimana? Oh berarti paketan. Oke, terima kasih. Jadi menurut mungkin yang saya tahu ya terkait catering atau mungkin di acara pernikahan dan sebagainya itu kan biasanya kalau kita udah pesan sekitar contoh sekitar 500 terus yang habis itu sekitar 450. Nah dari mereka itu kan dengan lebih-lebih entah dari kerupuk dan sebagainya seharusnya mereka berikan kepada teman-teman panitia gitu kan. Jadi ini sisanya gitu, jadi gak mereka bawa pulang. Soalnya kemarin aku waktu beres-beres di haji yang tempat soto itu kan terus ada kerupuk dan beberapa soto juga. Aku menanyakan gitu, Pak itu kerupuknya mau dibawa pulang gitu. Iya deh gitu. Tadinya maksud saya tuh daripada kita kan udah bayar gitu ya, maksudnya dialih ke panitia, nanti dari panitia mungkin bisa disebarin ke orang-orang pinggir jalan gitu, maksudnya seperti itu. Jadi ya tadi sih mungkin. Terus kemarin mungkin ada miskom juga Bu ya terkait bakso. Jadi kan kemarin itu sebelum saya beres-beres itu ternyata saya banyak bakso juga, bakso sama soto sih. Tapi saya larinya ke bakso. Terus saya nanya Pak, ini baksonya masih banyak Pak ya? Iya deh. Maksud saya daripada dibawa pulang sama bapak-bapaknya, saya minta bungkus gitu. Bungkus ini kira-kira berapa Pak dapatnya? Terserah nih berapa 50 dapat ya? Oh iya dapat ya 50. Nah pas saya beres-beres kan dari beliau itu nganterin bakso ke masjid gitu karena ya niat saya pertama mungkin biar pertama baksonya itu gak mubazir gitu ya. Terus yang kedua mungkin karena udah dibayar juga gitu kan, masa ya dibawa pulang gitu kan. Jadi maksud saya nanti ketika sudah dibungkus itu nanti saya bagi ke teman-teman ataupun semisal teman-teman nggak ada yang mau kita bagi ke orang lain karena memang kondisi saya dan teman-teman mungkin udah berantakan gitu Bu. Jadi saya juga mikir ini kalau saya ambil ini mau saya lari kemana gitu kan. Ya tapi saya mikir gini karena udah dibayar ya lebih baik saya minta bungkus dikumpulin semua gitu. Nah terus karena kemarin ini nih bahasanya udah diantarin gitu kan. Jadi saya ya tenang lah kan beres-beres. Dan saya juga udah kabarin ke teman-teman juga yang akhwat juga cek ya nanti ada bakso ya gitu. Nah terus pas saya udah selesai beres-beres kok roti hilang gitu kan. Terus bakso dan lain-lain gak ada kabarnya gitu. Maksudnya masa ada tuyul kan gitu. Jadi itu yang maksud saya ini sih sebenarnya kalau misalnya memang sudah tidak ada gitu kan makanannya gitu ya alhamdulillah berarti ada yang makan gitu. Jadi bahasanya kayak yaudah lah gak mubazir gitu kan gitu. Jadi ya ketika udah gak ada ya udah gitu. Tapi kalau masih ada saya cuma penasaran aja nih kemana gitu. Mungkin itu Bu. Masalah yang kemarin kok bisa masih itu konfirmasi dengan tujuannya 50 sementara ke saya tinggal 10 gitu kan. Ketika saya bayar semuanya saya tanya masih enggak gitu. Jadi bakso Malang tinggal 10 itu sudah dibungkus. Saya mungkin besok juga tidak pakai karena itu ternyata baksonya itu dijadikan satu jadinya medok ya Mas Hasan. Makanya sampai di rumah medok ya. Nah itu saya juga tidak apresiasi seperti itu nanti sudah tak tegur mungkin besok tidak tak pakai lagi. Itu baksonya tinggal 10 laporan ke saya karena ketika saya bayar itu tak tanya. Terus sisa 10 lagi yang soto sebelah selatan itu sisa itu pikir saya tak suruh bungkus 10 nanti buat anak ini mahasiswa pikir saya gitu tinggal
sebagainya. Ternyata terjadi seperti itu. Saya dan orang tadi jadilah satu. Terus kemudian untuk roti, termasuk roti ini itu yang tak tahu kemarin. Kalau tidak saya amankan, itu anak-anak mahasiswa putri sudah tak kasih berapa mbak? 2 dus penuh. Terus dibuka juga saya siapkan. Jadi masih sisa ini saya amankan. Saya sudah berpikir yang punya freezer besar itu insya Allah nggak ada semua nggak punya. Saya yang punya. Saya amankan dan saya bagi di sini. Pada apa juga ada bawa sisanya. Jadi insya Allah untuk ini saya amanah. Jadi tidak saya makan karena saya juga tidak begitu konsumsi roti. Terus kemudian untuk kerupuk kita tidak beli kerupuk mas. Jadi pakai kita itu nasi soto terus teh, nggak ada kerupuknya. Ya itu ya mas sudah saya sampaikan, sudah saya kritik, sudah saya konfirmasi. Kita silakan ada.